Dunchan berkata dengan susah payah dengan mata menghina, "Jika kamu punya nyali, kamu akan membunuhku." Adi berkata dengan dingin, "Menurutmu aku tidak berani?" Dunchan mencibir, mengertakkan gigi, dan berkata, "Kalau begitu cobalah." Biarkan aku melihat apakah kau berani." Adi mengertakkan gigi sejenak, dan melanjutkan dengan wajah ganas, "Sejujurnya, misiku di sini hari ini adalah untuk mengambil nyawa keluarga Polen. Sekarang, misi ini tidak jauh dari sukses, hanya ada langkah terakhir yang tersisa. Setelah keluarga Polen hancur, apakah aku bisa menemukan Isyana? Ini akan menjadi lapisan gula pada kue. Bahkan jika aku tidak dapat menemukannya, merupakan pencapaian luar biasa untuk menghancurkan keluarga Polen hari ini. Jadi, jangan berpikir begitu. Jika kamu tahu keberadaan Isyana, aku akan mengampunimu. Tapi nyatanya, sebaliknya, jika kamu tidak memberitahu keberadaan Isyana dalam waktu 3 detik, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu." Pada saat ini, sebuah suara datang dari pintu suara mengejek seorang pria muda berkata, "Itu hanya anjing tua yang ingin menghancurkan keluarga Polen. Dasar orang tua, betapa sombongnya kamu." Tidak ada yang mengira ketika semua pengawal keluarga Polen terbunuh dan mayat berserakan di mana-mana, masih ada orang yang berani masuk melalui pintu itu. Adi yang sangat arogan, ketika dia mendengar sarkasme, seluruh tubuhnya sangat marah. Dia segera berbalik, ingin melihat siapa orang itu, yang berani mengatakan bahwa dia hanyalah orang tua. Dan Dunchan dan sebuah keluarga mengenali suara yang akrab ini dalam sekejap. Dunchan tahu ini kedatangan Tama, dan keluarga Polen juga tahu bahwa ini adalah kedatangan Sang Dermawan. Meskipun mereka semua mengenali suara Tama, suasana hati mereka sangat berbeda. Dunchan sudah lama tahu bahwa Tama pasti akan datang, dan dia bahkan berpikir dalam hati, Tama, akhirnya kau mau muncul. Jika kau datang terlambat beberapa detik, aku tidak akan menunggu lama." Namun di hati keluarga Polen saat ini hanya ada 3 kata, bertahan hidup dari keputusasaan. Mereka tahu bahwa dermawan itu kuat, dan jika dia datang, mereka akan diselamatkan. Di hati keluarga Polen, selain 4 kata, bertahan hidup dari situasi putus asa, mereka segera memiliki pemikiran lain, yaitu apakah mereka cukup beruntung untuk melihat wajah sebenarnya dari dermawan kali ini. Oleh karena itu, keluarga Polen dan Adi semuanya melihat ke arah gerbang pada saat yang sama. Mereka semua ingin melihat seperti apa orang yang datang itu. Saat ini, mereka hanya bisa mendengar langkah kaki Tama melewati lorong, dan langkah kaki tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dan setiap langkah tampak sangat tenang. Keluarga Polen menunggu dengan napas tertahan saat ini, namun hati Adi tiba-tiba menegang. Karena, meskipun dia belum melihat siapapun datang, untuk beberapa alasan, ada perasaan tegang yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Mengikuti suara langkah kaki, Tama, berpakaian hitam, masuk dari ujung pintu masuk. Tama hari ini tidak mematikan lampu atau menutupi wajahnya. Ketika dia muncul di depan keluarga Polen dan Adi dengan warna aslinya, yang terakhir semua tersentak, dan mata semua orang membelalak ngeri. Adi tidak bisa mempercayai matanya, dia berseru kaget, "Cahya Renza? Apa kamu masih hidup?" Wanita tua dari keluarga Polen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Berubah? Apakah ini benar-benar berubah?" Orang tua itu bingung, seluruh otaknya sepertinya mengalami korsleting, dan dia tanpa sadar berkata, "Penolong kita sebenarnya sedang berubah? Bagaimana ini mungkin? Dia sudah..." Pantas saja keluarga Polen tidak mengenali Tama. Di satu sisi, penampilan Tama dan ayahnya memang sangat mirip, dan untuk keluarga Polen, Cahya Renza yang mereka tahu adalah Cahya Renza berusia 20-an hingga awal 30-an, jadi Cahya Renza meninggalkan kenangan sebelum kematiannya, tidak peduli sosok, penampilan, atau usia, hampir sama dengan Tama saat ini.
Di sisi lain, Tama menghilang saat dia berumur 8 tahun, dan penampilannya saat itu hanya sedikit mirip dengan sekarang. Mereka tidak tahu seperti apa rupa Tama jika dia hidup sampai hari ini. Oleh karena itu, reaksi naluriah merekalah yang membuat semua orang menganggapnya sebagai Cahya Renza dalam keadaan kesurupan. Saat ini, Tama berdiri di depan semua orang dengan kepala terangkat tinggi, dan berkata dengan lantang, "Aku tidak berubah. Aku anaknya, Tama." Apa? Semua orang tercengang saat ini. Kata-kata Tama seperti guntur yang mengguncang Jakarta 2 hari lalu dan langsung meledak di benak mereka. Wanita tua itu langsung menangis, menatap Tama, dan berteriak, "Tama? Apakah kau Tama Renza? Apakah kamu benar-benar Tama Renza?" Orang tua itu tidak bisa menahan tangis, penglihatannya benar-benar kabur dan terdistorsi. Dia tersedak dan bertanya, "Tama, apakah ini benar-benar kamu?" Ketiga paman dan bibinya juga menangis saat ini. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Tama, yang telah mencari selama 20 tahun, akan muncul di hadapan mereka atas inisiatifnya sendiri. Dan mereka tidak menyangka bahwa Tama yang mereka cari selama 20 tahun sebenarnya adalah dermawan yang menyelamatkan nyawa sebuah keluarga beberapa waktu lalu. Melihat air mata mengalir dari sebuah keluarga, suasana hati Tama sangat rumit saat ini. Di dalam hatinya, keluarga Polen tentu saja adalah kerabatnya, darah lebih kental dari air, dan itulah mengapa dia menyelamatkan keluarga Polen 2 kali. Namun, di dalam hatinya, keluarga Polen, seperti halnya keluarga Renza, memiliki kebencian yang tak termaafkan. Dia membenci keluarga Renza karena keluarga Renza memaksa orang tuanya untuk meninggalkan Surabaya demi keuntungan mereka sendiri, dan akhirnya meninggal di Jakarta ketika mereka dipaksa pergi. Polen tidak pernah menawarkan bantuan. Dia berdamai dengan keluarga Renza karena kakeknya merenungkan kesalahannya saat itu, dan berpikir untuk mempertahankan mausoleum dan martabat orang tuanya dengan kematian ketika Yoshua menyerang mereka. Saat ini, Adi mendorong Duncan menjauh, berbalik sepenuhnya, menatap Tama, tertawa muram, dan berkata dengan bercanda, "Ternyata dia adalah putra Cahya Renza. Tidak heran dia terlihat sangat mirip dengannya. Dan aku membiarkanmu melarikan diri 20 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka kamu akan kembali sendiri setelah 20 tahun." Mata Tama berubah menjadi merah darah, dan dia bertanya dengan suara dingin, "Kamu membunuh orang tuaku?" "Itu benar," dia berkata dengan arogan. 20 tahun yang lalu, aku diperintahkan untuk datang ke Jakarta untuk membunuh 3 keluarga Cahya Renza. Tapi sayang sekali rubah tua Cahya Renza mengetahui bahwa akan ada bencana terlebih dahulu. Jadi seseorang membawamu pergi, bocah kecil. Adi mencibir dan berkata, "Namun, Lord punya mata. Hari ini, selain diperintahkan untuk menghancurkan keluarga Polen, aku juga diperintahkan untuk menunggumu muncul di hadapanku. Aku pikir trik ini mungkin tidak berguna. Tetapi aku tidak berharap surga memilikinya. Jika kamu tidak meninggalkan jalan, kamu akan memaksa masuk jika tidak ada jalan ke neraka. Dalam hal ini, di jalan, kau akan pergi bersama kakek nenek dan keluargamu." Mata Tama hampir meledak dengan niat dingin. Dia memandang Adi dan berkata dengan dingin, "Selama 20 tahun terakhir, aku selalu berpikir untuk membalaskan dendam orang tuaku. Setelah menunggu selama 20 tahun, aku akhirnya mendapatkanmu. Jangan terburu-buru untuk bereinkarnasi. Aku akan menemukan tuanmu, memotongnya menjadi beberapa bagian, dan mengirimnya ke dunia bawah untuk bertemu denganmu." Adi mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Nak, mengenal Lord, sepertinya kau mengenal kami dengan sangat baik." Tama mencibir, "Bukankah itu hanya Black Mamba? Sepertinya itu masalah besar, jadi sebaiknya aku memberitahumu bahwa orang yang menyerang tentaramu yang mati yang ditempatkan di Siprus adalah aku." Itu diledakkan. Kemudian, Tama berkata lagi, "Oh,
Ngomong-ngomong, kalau aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi salah satu dari 4 Earl kan? Tapi kamu harus menjadi salah satu dari 3 Earl sekarang. Setelah malam ini 3 Earl akan berganti nama menjadi 2 Earl. Ekspresi Adi tiba-tiba menjadi sangat menakjubkan. Dan dia berkata dengan tajam, Chris mati di tanganmu, aku sibuk dengan bisnis dan tidak punya waktu untuk pergi ke Siprus untuk membunuhnya. Jadi aku meminta seseorang untuk memasang beberapa senjata pertahanan jarak dekat dan menunggu dia jatuh ke dalam perangkap. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.